Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya masih berada di sekitar Kabupaten Batu, tepatnya di sebuah bekas pemandian air panas Songgoriti. Dari informasi yang saya dapatkan, bekas pemandian air panas ini sudah berhenti beroperasional sejak tahun 2019 karena permasalahan sengketa lahan. Memang sangat sulit mengurus perizinan untuk bisa eksplor di lokasi ini, namun alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab lokasi ini. Baiklah sahabat, untuk menjawab rasa penasaran saya untuk mengetahui keberadaan bekas pemandian air panas ini seperti apa, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwasanya hari ini kita sudah berada di pemandian air panas Songgoriti. Bekas lokasi wisata pemandian air panas ini sudah berhenti beroperasional sejak tahun 2019, dan kenapa? Penyebabnya sudah saya jelaskan teman-teman. Baiklah, kita langsung eksekusi eksplor ya dari sisi kanan kita masuk dari wilayah ini. Baiklah teman-teman, di samping kiri kita ini ya, ini ada sebuah Candi Songgoriti. Candi ini masih bertahan sampai sekarang teman-teman. Jadi situs candi ini bukan candi buatan orang-orang zaman sekarang ya, tapi ini candi memang sudah benar-benar ada dari zaman dulu kala. Dan memang kalau kita perhatikan, candi ini masih dipakai untuk melakukan sebuah ritual teman-teman ya. Ini membuktikan bahwasanya candi ini masih sangat original, masih sangat asli. Meskipun ini hanya tersisa ya beberapa bagiannya sudah mulai hilang, namun situs ini masih tetap bertahan dengan kondisi yang seperti ini teman-teman. Ini memang sebuah candi. Di bagian sini itu, nah ini teman-teman ya, bagian pondasi dari candi yang berada di tengah-tengah tersebut. Nah, memanjang ya hingga ke sana teman-teman. Ini ya, ini semacam batu yang difungsikan sebagai salur pembuangan air. Baiklah sahabat, kita coba melihat ke bagian dalam ya dari bekas pemandian air panas ini seperti apa. Di sini ada sebuah kolam. Ini pintu masuk depan ya, ke arah sini. Nah, ini dia papa
pemandian air panas alami Songgoriti. Baik teman-teman, di bagian ini bisa dibilang bangunannya masih sangat fresh juga, karena baru setahun ya tempat ini ditutup, tidak dioperasionalkan. Beberapa kursi, beberapa meja juga di situ. Meja satu set kursi ya. Dan ini kursi-kursi plastik. Di situ ada kamar mawar family. Oh, Cempaka dan Wijaya Kusuma. Oh, ini villa-villanya teman-teman ya. Baik, kita mempercepat langkah saja teman-teman, karena lokasi ini bisa dibilang luas banget ya. Kita coba dari sini, naik ke sini kita. Semua pintu di lokasi ini terkunci teman-teman ya, nggak bisa masuk. Di bagian dalamnya bisa kita lihat ya, bisa tembus nggak ya. Banyak kursi di dalam situ, dan plafonnya sudah mulai jebol. Baiklah teman-teman, kita menuju ke bagian yang lain ya. Loket air panas alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa kamar teman-teman, tapi terkunci ya. Ini kamar apa ya? Semua pintu terkunci kelihatannya. Bisa dibuka ya. Terkunci juga. Semuanya terkunci ya. Gak bisa ya. Oh, bisa teman-teman ya. Walah. Dan ternyata di sini tuh kamar mandi untuk berendam air panas teman-teman, ternyata di sini ya. Iya. Jadi kondisinya seperti ini di dalamnya. Ada kaca riasnya juga ya. Dan itu bak mandinya. Oh, jadi di sini tuh deretan. Kita tutup lagi teman. Tutup lagi saja ya. Di sini tuh deretan kamar mandi untuk berendam.
Ini bagian bawah ya dari letak candi tersebut tadi teman. Candinya di situ kan ya. Tuh. Dan ini bisa naik ke atas sana. Coba kita naik. Oh, dan ini tembus yang tadi ya. Oh, bisa dibuka ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di ruangan ini bisa dibuka. Dan ini air ya. Karena plafonnya udah jebol. Tempat penyimpanan saja. Ini teman-teman ya, plafonnya ini udah jebol. Berapa? Oh, dan ternyata di bagian dalamnya seperti ini ya. Tadi kita coba masuk lewat pintu sana, nggak bisa. Ternyata pintu yang terbuka itu di bagian belakang. Propertinya masih banyak. Sound system. Di sini ada mimbar ya. Untuk acara-acara. Wah. Untuk melakukan sambutan-sambutan dan lain sebagainya. Di sini tuh tempat duduknya orang-orang penting ini kayaknya. Baik teman-teman. Ternyata bisa dimasuki ya. Bagian dari bangunan ini. Dan kita mempercepat langkah saja. Untuk melihat kolam air panasnya. Jamnya sudah mati. Baik teman-teman, kita tutup lagi ya. Apakah di sini bisa terbuka? Tak bisa. Baik. Memang dari informasi yang didapatkan, hotel pemandian air panas ini dulunya dimiliki oleh ataupun aset ini dimiliki oleh Kabupaten Malang. Namun semenjak Kota Batu berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten, akhirnya timbullah sebuah permasalahan tersebut. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Di sini tuh tersisa beberapa barang talase. Ini tempat jualannya dulu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman. Dan ini depan kita ini tempat penjualan tiketnya. Sebuah tempat wisata yang terbengkalai seperti ini itu, jika sudah terbengkalai juga sedikit menyeramkan teman-teman. Di sini tuh kolam pemandian air hangatnya loh. Ini ya. Wah.
Dan di sini masih ada pompa airnya, masih ada semacam gensetnya juga di situ ya. Bahaya juga ini ya, bisa dicuri orang juga itu. Kamar mandi kosong. Ini juga ya. Dan di situ ada sebuah cermin. Baiklah teman-teman, dan seperti inilah kolam pemandian air panasnya. Ini kolam renangnya semacam itu ya. Kolam berendam lah ya, yang bisa dipakai rame-rame. Kalau di dalam situ tadi ternyata tersedia bak mandi yang difungsikan perorangan. Nah, kalau di sini itu bisa dipakai rame-rame gitu loh. Coba kita sentuh teman-teman. Dan ini benar-benar hangat teman-teman ya, airnya. Bisa dilihat ya, ada asap yang mengebul. Wah, keren rek tempat ini. Tapi sudah mulai terbengkalai. Gazebo-nya mantap juga. Ini bambunya udah mulai jatuh ya dari situ. Pemandian air panas. Aset ini waduh, nilainya miliaran. Tapi nggak tahu kapan ini dioperasionalkan lagi. Baik teman-teman, kita coba ke sisi yang lain ya. Dari bekas tempat pemandian air panas yang terbengkalai ini, beberapa villa yang kosong di situ ya. Kita akan coba telusur saja. Beberapa villa teman-teman, banyak villa ya di sini. Bukan beberapa, banyak ini memang. Namun kondisinya memang rata-rata itu terkunci. Nah, saat mengurus perizinan memang semua villa yang berada di tempat ini tuh terkunci teman-teman. Bagaimana kalau pengen masuk mas? Bisa. Pengen masuk bisa, tapi untuk membuka pintu harus bayar 200.000. Kira-kira seperti itulah. Saya cukup tertarik. Iku loh ono jendela sing terbuka satu ya. Kita terabas saja ya untuk melihat bagian dalamnya seperti apa. Baiklah. Ini bagian dalamnya teman-teman. Villa. Baiklah. Cukup. Apakah benar-benar terkunci semua? Betul teman-teman ya, terkunci semua. Di sini ada beberapa bekas kamar mandi. Waduh. Di sini banyak bekas-bekas
TV tabung yang kemungkinan besar itu sudah rusak, teman-teman. Ada tulisannya Mawar 10, berarti itu di TV yang diletakkan di Villa Mawar 10, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita coba jelajah ya. Memang kondisinya villa-villa di tempat ini tuh semuanya terkunci. Kemana kita dulu? Kemanakah kita dahulu? Sini. Bahasan ini. Kemanakah kita melangkah dulu gitu loh maksudnya, wis malah rakar-karuan. Batu adem koyong ini rek. Bayangkan ya, jam segini masuk ke sini sebuah villa dengan bojomu, dengan pacarmu. Apa boleh mas bawa pacar masuk ke tempat ini? Ya boleh saja. Wah, masih tertata rek. Di dalamnya situ ya itu spring bednya juga bantal. Ini terkunci gitu loh. Dari cerita yang saya dapatkan dari lokasi ini, dulunya yang sering ada penampakan itu kamar yang di bawah itu teman-teman, yang rusak itu ya. Kita coba tengoklah, saya penasaran juga. Kita mempercepat langkah saja, waktu durasi. Nah, ini teman-teman ya, dua ini. Di dalam situ anduk rek masih ada, komplit juga dengan spring bednya. Tapi memang nggak bisa dibuka ya, bisa terkunci. Ini teman-teman ya, yang sering diceritakan dari sumber yang saya dapatkan, kamar atau villa yang berada di sebelah kiri kita ini dan villa yang berada di sebelah kanan kita itu, dulunya sewaktu beroperasional pun sering terjadi penampakan yang membuat para pengunjung villa ini harus lari ya, karena ketakutan. Dua ini juga. Kita mendekat saja. Wah, bisa kita intip teman. Wah, di dalamnya situ masih spring bednya mau mentul-mentul, melenuk. Terkadang saya benci ya dengan apa yang saya pikirkan. Baiklah sahabat, kita coba bergegas ya meninggalkan tempat ini, karena sekarang sudah 23 menit. Ada beberapa bagian villa yang belum kita explore. Melihat lokasi pada malam hari ini, saya jadi teringat ya betapa indahnya dulu lokasi ini. Terdapat beberapa room
atau kamar ya, villa, dan di situ tuh ada sungai yang mengalir. Mantap jane. Tapi ya itu adalah karena sebuah permasalahan, akhirnya tempat ini jadi terbengkalai. Baiklah teman-teman, di hadapan kita ini bagian dari sisi yang lain ya. Kalau kita tadi melewati dari sisi lainnya, kita berada di sisi yang lainnya juga. Apakah terkunci? Iya. Saya mendapatkan rekomendasi lokasi ini dari Bang Roni Azam Explorer ya. Dan ketika dia ngevlog di tempat ini, ada satu gorden yang seakan terbuka. Ini dia. Entah halu dia pada saat itu atau gimana, tapi konon gorden ini tersingkap dengan cepat saat itu. Ini ya. Dan kalau kita perhatikan memang ini ada sedikit yang tersingkap ya. Nggak tahu juga. Karena setiap explorer itu tentunya memiliki pengalaman yang berbeda teman-teman. Meskipun di lokasi yang sama, itu nggak bisa disamaratakan. Jendelanya pun nggak bisa dibuka. Baiklah teman-teman, memang beberapa villa di tempat ini nggak bisa dibuka ya. Dan memang dari informan yang saya dapatkan memang terkunci semua lokasi ini. Villa Kenanga di atas itu ya. Terkunci ya. Baiklah teman-teman, mungkin di part yang pertama ini kita sudahi sampai di sini dulu ya. Karena memang beberapa villa yang berada di tempat ini nggak bisa dibuka. Dan kita coba melihat beberapa villa lainnya yang berada di seberang sungai. Baiklah, langsung saja kita menuju ke beberapa villa yang berada di seberang sungai tersebut teman-teman. Namun saya akan jadikan di part yang kedua. Waduh, dan ini mulai roboh ya, bahaya juga. Jadi silahkan teman-teman menonton di part yang kedua untuk mengetahui villa-villa selanjutnya yang berada di lokasi ini.